Hai Andika, guys di sini. Jadi hari ini saya kedatangan sebuah paket misterius dari Logitech kalau saya lihat pengirimnya ini ya. Karena banyak banget brand yang memang ngirimin kita ke studionya di KID dan kadang nggak konfirmasi. Jadi saya nggak tahu ini isinya apa. Nah saya tumpuk-tumpuk aja. Jadi kita namakan segmen ini buka paket misterius atau apalah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah kalau dari bentuk packagingnya sepertinya sih ini sebuah keyboard, tapi kalau misalkan keyboard gaming bukan. Tapi langsung aja daripada kita menerka-nerka, kita buka boxnya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke. Kalau tebakan saya sih ini keyboard, cuman keyboard yang mana nggak tahu ya, karena Logitech itu memang peripheral, brand peripheral yang memproduksi keyboard, mouse, headset, kemudian juga ada steering wheel, banyak banget. Nah, bakalan menarik kalau misalkan Logitech mau memproduksi laptop kayaknya ya, laptop Logitech, bagus gak tuh? Oke, dan sesuai dugaan saya, ini adalah sebuah keyboard, dan saya nggak bisa baca karena masih ada bubble-nya, jadi kita copot dulu untuk bubble-nya ya. Dan perkenalkan, ini adalah Silent Wireless Combo MK295. Ini sepertinya varian terbaru dari wireless combo keyboard dan juga mouse dari Logitech. Nah, jadi Logitech itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada yang peripheral untuk kantoran dan ada yang untuk gaming, yang biasanya ditandai dengan seri G, G series dan lain-lain. Nah, sekarang saya kedatangan sebuah wireless combo yang namanya MK295. Untuk packagingnya warna Tosca, warna pastel ciri khas Logitech di seri peripheral. Dan untuk key feature-nya, gila, baterainya bisa bertahan 36 bulan atau 3 tahun. Wah, ini bisa, istilahnya kita bisa lupa kalau peripheral yang satu ini pakai baterai karena baterainya awet banget. Kemudian kalau untuk baterai mouse-nya di key feature-nya ini 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Nah, ini wireless combo yang koneksinya dia nggak pakai Bluetooth, jadi dia pakai dongle seharusnya. Tapi langsung aja kita coba ya. Silent touch. Apa ini maksudnya silent touch? Mungkin tidak bersuara. Kemudian untuk key feature lain, dia full size comfort dan dia menggunakan dongle dengan bandnya itu ada di jaringan 2,4 GHz build to last. Ini apa? Dan untuk spesifikasinya, dia bisa beroperasi di Windows 10, Chrome OS, kemudian internet connection butuh for optional software download. Jadi ada softwarenya juga. Kemudian untuk keyboardnya silent touch, adjustable. Oke lah, langsung aja kita buka, karena kalau misalkan spesifikasinya aja seharusnya kalian bisa langsung lihat di websitenya Logitech yang nanti juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka, dan di dalam paket pembeliannya ada mouse yang terbungkus dengan plastik seperti ini. Untuk mouse-nya kecil ya, memang mouse-nya Logitech di seri peripheral itu kecil dan namanya adalah M220. Nah, di dalamnya bakalan ada baterai seperti ini dan juga ada dongle seharusnya. Cuman di sini nggak ada, mungkin dongle-nya ada di dalam ya. Ada baterainya udah include juga. Kemudian untuk mengaktifkannya kita harus ambil kertas yang ada di sini, karena kertasnya ini menjadi pembatas antara baterai dan juga soketnya. Kemudian di bagian bawahnya juga ada tombol off dan on. Ini udah on dan gak ada lampu RGB-nya, jadi penandanya dia udah on hanya untuk di saklar ini. Jadi kalau misalkan warnanya merah berarti dia off, kalau hijau berarti dia lagi on. Sama seperti di toiletnya pesawat terbang, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita dapat apa lagi? Coba kita lihat. Oke, kemudian kita juga dapat keyboardnya full size lengkap dengan numpad. Dan di dalamnya ada apa lagi? Coba kita lihat. Kosong, udah nggak ada apa lagi. Oke, jadi dongle-nya di mana dong ya, dongle mouse-nya? Mungkin ada di keyboardnya karena dia wireless combo. Combo itu maksudnya satu dongle untuk semuanya. Jadi untuk keyboard dan juga mouse-nya. Ada di sini ada kertas garansi dan juga buku panduan. Oke, untuk keyboardnya gila, ini sih silent banget ya. Gak ada suaranya. Coba mic-nya saya arahkan ke sana dan kalian bisa dengarkan sendiri. Gila banget sih ini ya, bener-bener silent, gak ada suaranya sama sekali. Bahkan di tombol yang keycapnya besar-besar seperti spasi, shift dan juga enter yang biasanya suaranya itu bener-bener kocak atau bener-bener clicky, ini bener-bener gak ada loh. Kita mau ketik dari kanan, tengah, kiri juga gak ada. Kemudian di
atasnya terdapat tombol dedicated untuk media, jadi play, volume up, volume down, back home, email, kemudian bisa mematikan PC juga, kalkulator, dan ini adalah untuk off on-nya. Nah, seperti ini, off on. Nah, kalau ini nggak ada kayak indikatornya hijau merah tadi karena mungkin dia letaknya ada di atas, jadi pasti kita lihat. Mungkin menurut Logitech, oh yang ini nggak perlu indikator deh gitu. Kemudian kalau dari segi dimensi dia cukup tipis untuk sebuah keyboard wireless ya, kira-kira seperti ini. Dan di bagian bawahnya terdapat adjustable grip kalau misalkan kalian pengen ngetik dengan sistem ergonomik. Nah, kira-kira seperti ini kalau misalkan ergonomik. Oh gila, ini sih silent. Nah, untuk keyboard yang silent ini menurut saya bakalan cocok buat kalian yang pekerja kantoran atau di studio atau di perpustakaan. Mungkin kalian adalah seorang admin perpustakaan yang kalau misalkan pakai tombol mekanikal pasti dilempari pakai buku ya, karena banyak orang belajar di perpustakaan. Kemudian di bagian belakangnya sini ada baterai ya, dan untuk melepas baterainya coba kita lihat apakah dia sudah include untuk baterai. Ya, udah include, dan di dalamnya ada berapa baterai nih? 1, 2 aja. Kemudian di sini ada penyimpan untuk dongle di sini ya. Tapi kok nggak ada dongle-nya ya? Sebentar. Di sini tadi juga nggak ada dongle. Jadi dongle-nya ada di mana? Apakah ada di box-nya? Coba kita lihat ya. Apa ada satu yang terselip gitu? Oh, ternyata memang ada di box-nya ya. Jadi kalau kita buka di bagian sini nih, dia nyelip di sini nih untuk dongle-nya ya. Jadi kalau kalian mau unboxing pastikan box-nya jangan dibuang dulu karena dia ditancepin di sini. Jadi seharusnya tadi posisinya kan seperti ini, dan untuk dongle-nya ada di sini. Ini menurut saya cukup bahaya sih ya. Jadi buat Logitech mungkin dongle-nya bisa ditaruh di mouse atau di tempat keyboardnya tadi biar nggak hilang, karena ya agak berbahaya kalau misalkan di tempat tadi. Nah, kalau misalkan kalian pengen menyimpan dongle-nya di keyboard, kalian bisa taruh di sini untuk dongle-nya. Sets. Nah, dan kalau misalkan kalian pengen menyimpan dongle-nya di mouse-nya, ya tempatnya ada di sini tadi. Sama seperti kebanyakan keyboard Logitech lain dongle-nya. Dan di sini juga ada tulisan Logi seperti itu. Oke, jadi mungkin sekarang kita coba ya untuk berapa kata per menit atau KPM ketika saya menggunakan keyboard silent touch dari Logitech ini. Oke, jadi yang saya peroleh dengan menggunakan Logitech Silent Keyboard ini adalah 66 kpm atau 66 kata per menit. Kemudian kalau untuk harganya saya cek di beberapa e-commerce itu sekitar 569.000. Dan kesimpulannya dengan harga 569.000 udah dapat mouse, keyboard, kemudian baterainya juga kita nggak perlu beli ke Indomaret karena udah ada, dan diklaim Logitech baterainya bisa tahan 3 tahun. Gila ya, baterai 3 tahun. Hubungan kalian aja mungkin 2 bulan, ini bisa 3 tahun. Jadi awet banget. Kemudian karena dia koneksinya pakai dongle, jadi pastikan dongle-nya jangan hilang. Karena saya kebiasaan barang-barang kecil seperti itu biasanya cepet banget hilang. Dia nggak pakai koneksi Bluetooth, jadi pakai dongle dengan band yang ada di 2,4 GHz tadi. Jadi pastikan simpan dengan baik-baik untuk dongle-nya. Nah, keyboard-keyboard yang silent seperti ini menurut saya cocok banget buat pekerja yang lingkungannya nggak boleh berisik. Contohnya saya biasanya bikin skrip itu malam, dan malam itu banyak orang di rumah saya tidur. Kalau saya pakai keyboard yang mekanikal, wah itu bisa kena marah lah. Kemudian buat kalian yang kerjanya ada di perpustakaan atau di kantor yang bener-bener gak boleh rame, harus silent atau pas meeting, dan kalian adalah juru ketik apa namanya ya, yang pas meeting kemudian kita disuruh sekretaris kemudian kalian disuruh mencatat presentasi tersebut. Kalau keyboardnya lebih berisik daripada orang-orang yang presentasi kan nggak nyaman. Nah, ini silent keyboard banget, jadi menurut saya worth it ya dengan harga 569.000 buat pekerja yang bener-bener biar nyaman gitu, nggak ada suara-suara yang mengganggu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing, hands on, dan juga sedikit coba-coba dari keyboard dan juga mouse wireless combo dari Logitech terbaru kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye bye.